Kenapa? Karena kamu harus mencoba shoot biar kamu pede. Karena masuk nggak masuk tuh urusan Tuhan, yang penting ikhtiar. Usaha dulu ya. Terus tapi memang yang paling menurutku paling asik saat kita game basket itu harus ada musik. Gitu. Kenapa? Karena memacu adrenalin gitu. ya. Koplo aja di setel. Oh, kemarin joget. kita joget pakai yang cocok untuk di lapangan tuh. Iya. Yang bentuknya nggak ribet dibawa kemana-mana, ya kan? Tapi suaranya, bassnya tuh gede. Itu Full power. Parah. Betul, namanya Rumi Speaker Grande. Find your beat, share your voice. Halo guys, welcome to Room Talk. Jadi ini adalah program terbaru dari Rumi Indonesia. Dan di sini kita bakalan sharing-sharing cerita-cerita nih mengenai musik, lifestyle, atau ngobrolin kebiasaan-kebiasaan dari komunitas-komunitas keren. Nah, di episode perdana ini kita kedatangan teman-teman dari Hobi Basket Jakarta. Nah, kita di sini bakalan bahas nih perjalanan dari Hobi Basket Jakarta. Tapi sebelum kita bahas, boleh kali dari kakak-kakak untuk perkenalan terlebih dahulu. Ya, halo, aku Kaisar. Halo, aku Ray dari Hobi Basket Jakarta. Sebenarnya kalau misalnya dari Hobi Basket Jakarta ini tuh udah terbentuk dari kapan? Ini panjang nih jawabannya nih sebenarnya, tapi kita ringkas. Jadi 2014 itu terbentuknya Hobi Basket Jakarta, yang dimana itu awal mulai terbentuk dari kita teman-teman komunitas yang terkucilkan awalnya. Makanya kita concern ke teman-teman yang kurang bisa main basket. Gitu. Tapi berbuah manisnya hingga saat ini 10 tahun lebih kita bertahan dan banyak yang bilang bahwanya kita komunitas basket terbesar di Indonesia katanya gitu. Jadi berarti komunitas hobi basket ini tuh kecil-kecilan dulu kali ya? Berarti mulainya kecil-kecil yang emang dari orang-orang yang hobinya basket aja. Terus akhirnya makin membesar. Kalau boleh tahu gimana sih Kak bisa upgrade jadi dengan lingkup yang besar yang tadi Kakak bilang sendiri bahwa itu komunitas basket terbesar di Indonesia. Ya ini Mas Ray tahu nih. Wis. Ini nih. Mantap. Karena terus terang Mas Ray ini kan keluar masuk dari awal, terus dia cabut entah kemana, datang lagi, keluar lagi, datang lagi, ada lagi. Iya. Coba cerita. Jadi tuh sebenarnya apa ya? Komunitas ini tuh bisa dikenal, bisa apa namanya? Besar itu juga sebenarnya kayak misalnya kita awalnya tuh cuman iseng-iseng join gitu loh, misalnya komunitas hobi basket Jakarta nih gitu kan. Kadang-kadang kan ada orang yang pertama kali baru datang tuh mereka ngerasa ada yang nggak cocok atau yang cocok kan. Nah, untungnya kebanyakan tuh merasa cocok main di kita nih. Jadi setiap kali mereka dari main di hobi basket ini, mereka misalnya main di komunitas lain nih. Dari komunitas lain terus dia ngomong, ada jadwal jam berapa nih, ada jadwal basket lagi nggak? Nah itu dari situlah, dari omongan-omongan itu mereka datang, ada nih di hobi basket Jakarta nih tiap hari ini gitu. Jadinya lah itulah terkumpul lah. Dan kita juga apa namanya ya, nggak menolak kayak apa ya, oh ini dia nggak bisa main tuh. Justru yang nggak bisa main itu kita tampung gitu. Maksudnya kita ajak, ayo main bareng-bareng, kita ajarin gitu. Kalau misalnya bahkan yang datang dia nggak ada basic basket nih. Dia nggak ada sepatu basket, dia nggak ada jersey basket, nggak ada celana basket, kita sediain. Itu gunanya apa? Untuk merangkul juga. Biar dia, awalnya kita nggak ada passion ini nih, si anak ini nih. Terus tahu-tahu kita kasih semuanya ini buat dia bisa main, akhirnya dia stay di situ gitu sih. Betul, sama mungkin beberapa teman-teman juga di luar dari hobi basket, kita dikenalnya komunitas yang humble, terus kita menerima mayoritas teman-teman yang kurang bisa main basket, dan lucunya adalah setiap orang baru yang datang ke kita dengan skill minim, dia kurang bisa main basket, itu tuh
apa ya? Jadi kita memprioritaskan orang-orang seperti itu gitu saat pertama kali dia join. Contohnya saat dia main basket kan kelihatan ya kalau di lapangan yang nggak bisa main basket tuh kayak gimana. Nah di sini khususnya gue, Ray, dan teman-teman kepengurusan lainnya itu udah paham banget saat ada orang seperti itu nge-treatnya harus seperti apa. Contohnya kita selalu bilang, misalkan mbaknya baru datang nih ke basket. Iya. Mbak, aku lihat kayaknya mbak kurang bisa main. Nah ini biasanya orang kurang bisa main basket itu jarang dipassing tuh. Nah, Oh, iya, tapi di Hobi Basket Jakarta, kita teman-teman tuh pasti bilang, Mbak, ini bolanya aku akan passing. Nanti setelah dapat bolanya, kamu shoot aja. Kenapa? Karena kamu harus mencoba shoot biar kamu pede. Karena masuk nggak masuk tuh urusan Tuhan, yang penting ikhtiar. Usaha dulu ya. Usaha dulu ya. Nah, itu udah terbentuk di kepengurusan kita kayak passing dulu bolanya, dapat bola, shoot aja, masuk nggak masuk urusan Tuhan. Yang penting kita ikhtiar sih. Gitu. Jadi benar-benar konsepnya emang rangkul biar semua orang tuh ya belajar untuk Betul. main basket dan berani gitu ya. Betul. Iya. Nah, tadi kan kakak sempat bilang tuh kalau misalnya emang hobi basket tuh komunitas terbesar. Terus aku tuh pernah kayak cari tahu kan mengenai hobi basket. Terus ternyata ada hobi basket Jakarta, hobi basket Tangerang. Itu tuh sebenarnya emang cabang aja atau gimana kak? Ya, jadi sebenarnya yang ngecap kita komunitas basket terbesar itu bukan kita pribadi, tapi memang saya lupa di 2021 pas COVID atau sebelum COVID gitu, waktu itu ada kegiatan bersama Rico Lubis dan Denny Sumargo. Nah, di channelnya, di kontennya itu kita dicap sebagai komunitas basket terbesar di Indonesia. Karena kita saat ini memiliki beberapa cabang yang tadi kakak sebutin tuh, ada Tangerang, ada Depok, kemudian ada Bandung, Purwokerto, terus ada Palembang, terus ada Banjarmasin. Itu satu kesatuan dari hobi basket gitu. Nah, aku sendiri memang founder dari hobi basket. Nah, aku nge-create komunitas itu. Jadi banyak yang nanya, bayar berapa sih kalau mau bikin hobi basket di daerah? Atau enggak, gimana sih caranya? Atau enggak, kita ngasih loyalty ke berapa sih ke hobi basket? Di sini, pertama kali aku kasih tahu gitu, kalau teman-teman siapapun yang mau bikin hobi basket, tinggal DM ke kita aja gitu, ke Hobi Basket Jakarta atau Hobi Basket Indonesia. Di sini kita open banget, seterbuka itu, karena kita overall ya hanya komunitas. Tidak mencari keuntungan dari sana, tapi kalaupun ada keuntungan, itu kita melabelkan adalah bonus. Yang kita nggak pernah harapkan, tapi kalau tidak diambil sayang. Itu. Nah, tadi kan kakak juga sempat bilang tuh kayak ada latihan-latihannya gitu Betul. kan. Apakah itu termasuk rutinitas mingguan, emang kayak membuka setiap hari apa, emang ada latihan? Atau cuma agenda-agenda, oh kita mau coba sparring nih sama komunitas ini atau gimana gitu? Kalau latihan sih sebenarnya pada dasarnya kita semua tuh basicnya kan udah ada, kebanyakan udah ada. Kalau dibilang latihan sebenarnya kita jatuhnya fun game nggak sih ya? Maksudnya itu juga termasuk latihan juga sih ya. Ya, Cuman fun game. membangun chemistry-nya aja sih ya. Betul. Tinggal chemistry sama anak-anak aja sih sebenarnya gitu. Simpelnya kayak gitu. Soalnya kan kalau latihan kayak gitu mungkin ada beberapa sesinya mungkin kayak misalnya kita mau pertandingan mungkin atau kita mau sparring gitu kan. Kita lebih banyak ya ada latihan tapi kita juga ngobrol gitu loh, sharing bareng-bareng ini gimana nih mainnya mau kayak gimana gitu. Itu sih kalau untuk jadwal ya kita pasti setiap minggu ada main gitu Setiap kan. Sabtu. Setiap Sabtu. Malam minggu biasanya pacaran, Nah. family time. Jomblo tuh. Ini Berarti kita yang malah jomblo-jomblo ngumpul di situ ya? betul. Nah. Kita malah main basket dari jam 7:30 malam sampai jam 11 malam di Palmerah. Mungkin kakaknya mau join. Waduh. Harus join sih. Cari jodoh. Waduh. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau nonton, yang mau cari jodoh bisa setiap hari malam Malam minggu ya? minggu. Malam Bukan minggu. basket tuh namanya tuh. Kalau Gua aja boleh bingung. tahu anggota di komunitas hobi basket ini tuh lebih dari 1000? Lebih sih. Lebih ya? Lebih. Karena di Banyak seluruh banget ya? kota ya, hampir seluruh kota Iya, kan banyak. kita aja yang Hobi Basket Jakarta, kita tuh ada 3 grup. Nah, 3 grup, masing-masing grup itu berisikan 400 orang.
Jadi berapa tuh? Berapa tuh? 4 kali 3? 1.200. 1.200 itu Itu hobi baru. basket Jakarta. Jakarta. Betul. Nah, makanya juga kemarin kita tersupport sama Rumi karena Rumi melihat profesional dashboard kita selama 1 bulan itu totali viewers kita ada di 5 ribuan Wow. di media sosial kita. Nice, Gitu dan nice, sangat nice, nice. aktif. Nice trim. Lihat aja Instagram hobi basket Jakarta. Mantap. Mulus. Terus apa sih gimana sih cara hobi basket itu bikin rame mungkin di Jakarta kayak yang tadi apakah dari media sosialnya kah ataukah emang dari person to person untuk Rame ya? ngajak ya. Gimana ya rame? Bikin konser kali ya? Enggak. Kalau rame, aduh gimana ya? Terjadi begitu aja sih sebenarnya sih kayak sebenarnya lebih banyaknya tuh kayak temen ngajak temen, mulut ke mulut Oh. gitu. Tapi memang kita juga memanfaatkan platform media sosial juga gitu. Jadi nggak cuman kayak nanti ajak ini enggak gitu. Tapi dari sparring pun juga kadang-kadang ada orang yang akhirnya juga mau ikut join di kita gitu loh. Kadang-kadang pun kita juga misalnya nongkrong nih sama teman-teman kadang lu doyan apa? Basket nggak gitu. Ya udah join tempat gua aja gitu. Paling gitu sih. Menurut kakak apa sih yang bikin hobi basket Jakarta itu beda banget? Karena kan sekarang tuh kayak apa ya basket itu malah jadi street culture gitu kayak iya. entah fashionnya, entah itu dari musiknya, stylenya gitu-gitu. Nah, ini gue dulu yang jawab. Oh, Terus boleh. nanti lu. Boleh. Jadi yang beda dari kita karena kita basket untuk semua. Gitu. Basket untuk semua ini sangat luas artinya. Dalam arti bagi kita basket untuk semua itu tidak ada batasan untuk siapapun, siapapun mereka, siapapun dia, entah agamanya apa, warna kulitnya apa, dia tidak memiliki sepatu atau tidak. Pokoknya itu basket untuk semua. Jadi nggak ada batasan. Jadi itu power of hobi basket Jakarta yang membuat kita bertahan selama ini. Gitu. Nah, versi lu gimana? Versi gue ya? Sama. Ya, Beda dong, beda-beda. beda ya. Apa ya? Yang bikin menarik ya? Yang pasti orang-orangnya sih kita welcome gitu. Kita nggak pernah ada penolakan gitu kan. Terus temen sejauh ini sih kita apa namanya kalau ya yang tadi dibilang kalau nggak bisa main kita ajarin, kalau misalnya dia nggak ada apa namanya perlengkapan buat main ya kita sediakan gitu loh. Mungkin itu yang bikin yang baru pada join tuh nyaman gitu sih. Yang bikin kita tetap konsisten rame apa semua kayak gitu karena kita tuh mungkin dari internalnya juga kita juga berusaha supaya tuh gimana caranya nih orang-orang datang tuh nyaman. Tapi memang banyak asumsi main basket di hobi basket Jakarta itu nggak puas karena keramaian gitu. Tapi tenang aja, kita kepengurusan baru tuh udah makin solid. Solid ya. Betul. Makanya kemarin banyak yang nggak sempat join karena kuotanya udah habis. Slot Selalu Slotnya full, habis, kita full. selalu full. Oh my Tiap God. Sabtu pasti full. full. Mungkin boleh Kak kasih ke aku apa ya? Kayak apa sih yang menjadi street culture-nya tadi bagi para pemain basket, jadi kayak mungkin entah dari musiknya, entah dari pakaian Oke. gitu, outfit. Memang street culture menurut gue itu basket ini suatu olahraga yang dapat menginfluence entah dari fashion, dari jersey-nya, sepatu Air Jordan-nya. Terus tapi memang yang menurutku paling asik saat kita game basket itu harus ada musik. Gitu. Kenapa? Karena memacu adrenalin gitu. Ya. Nambah naikin mood ya Kak. Naikin mood. Betul. Ya kan lu Panas. sampai jago banget kan? Wes sampai jago banget. Biasanya kalau Nah. misalnya kayak gitu dengerinnya lagu-lagu apa? Biasanya R&B, hip hop, kayak gitu. Maksudnya yang beat-beatnya kenceng lah. Koplo aja di setel. Oh, kemarin. Kemarin joget. Kita joget pakai jogetan koplo. Jogetan koplo. Biasanya kalau misalnya kayak gitu pakai, boleh kasih aku rekomendasi speaker gak Kak? Nah, Wah, ini jadi nih, ini ini. yang cocok untuk di Cocok. lapangan tuh, Iya. yang bentuknya nggak ribet dibawa kemana-mana, ya kan? Tapi suaranya, bassnya tuh gede. Itu Full power. full power. Parah. Betul, namanya Rumi Speaker Grande. Rumi speaker grande ya. Betul. Kalau boleh tahu kenapa Kak? Kakak nyariin itu ke aku. Karena basket, bassnya tuh harus besar tuh kalau menurutku.
Dan itu di speaker Rumi Grande itu tersempurnakan bassnya. Beuh, Mantep ya Betul. Kak kacau, Dodi. itu kacau. Mantap Itu ya. kacau. Asli. Keren. Oke. Nah, selanjutnya kita bakalan masuk ke quick fun. Jadi kita akan bermain game nih teman-teman bareng kakak-kakak dari Hobi Basket Jakarta. Untuk Let's gamenya go, sendiri let's kita go. bakalan ada yaitu yes or no. Aku Oke. sih yes ya. Belum. Belum. Tergantung Anang. Main basket outdoor siang bolong di bawah matahari, yes or no? No. No. Why? Kerja. Oke. Panas. 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 Iya kan? Panas. Oke. Kerja. Ngitemin gampang, mutin susah. Benar. Sepatu basket warna neon terang banget atau sepatu basket warna klasik hitam putih? Klasik hitam putih. Neon. Kenapa? Dia Siapa ya? agak begini-gini kan. Enggak dong, enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Woi. Soalnya neon tuh apa ya? Jadi kayak nggak tahu ya, kayak karena gue pengen sedikit terlihat sama orang nih ya. Kan basket udah harus stylish kan. Biar kelihatan, wih keren tuh. Wah, itu sepatu yang menyala-nyala tuh. Kelas. Gitu. Wah, bangku itu ya bangku gitu. Itu sih. Keren. Klasik. Kenapa hitam putih, Kak? Karena Kan nggak kelihatan kayak yang tadi bener tuh. Nggak karena bukan- hidup udah terlalu berwarna nggak sih? Wow. Wow. Lu warna apa? Hitam putih. Hitam Iya. putih, oke. Hitam putih ya. Yes or no punya crush yang nonton di tribun? Yes. Yes juga. Karena bikin kayak semangat gitu gak sih? Ya bikin semangat, lebih kayak mau show off nih kayak dia. Iyalah, menunjukin pacar lu keren nih. Terus diteriakin ya dari Iya dah, gitu kan. Kak Ri. Iya. Terus aku jawab, kamu siapa ya? Gitu. Oh my God. Yes or no gaya nomor 1 tapi skill nomor terakhir? No, gimana? Gaya nomor 1, skill nomor Nomor terakhir. terakhir. No. Jadi No. yang penting gayanya. No. Kenapa? Karena kan maaf ya, bukan maksud apa. Gak cuma apa-apa, kayak gak apa-apa. biasanya kan kayak ya outfitnya lah, terus sepatunya yang tadi yang kakak bilang Harus ngejreng, keren ya kan? keren. Gue anak basket nih bro. Iya, harus jadi pusat perhatian pokoknya. Nggak bisa tuh kalau nggak. Karena skill itu dari skill kita bisa dihargain sih. Oh iya benar. Tuh. Yoi. Lu apa? Hah? Lu apa? Kalau dari skill tuh apa ya? Kalau dari pribadi aku bisa diajak ke tempat-tempat lain gitu loh. Nah, ya. Bisa diajak main buat pertandingan gitu kan. Pertandingan. Kadang-kadang kan kita juga yang ya mungkin bisa mainnya jago. Kalau kita diajak main, siapa tahu kita dibayar untuk main di suatu tim gitu loh. Luar biasa. Yombe. Mantap. Main basket hujan-hujanan yes or no? Yes. Yes dong. Yes. Yes, karena momen itu Hobi Basket Jakarta jadi lebih besar dulu. Karena hujan-hujanan kita tetap main basket. Nungguin hujan juga. Tapi bukannya katanya kalau misalnya main basket nggak boleh basah ya? Betul Bola nggak boleh. basketnya. Betul nggak boleh basah. Makanya itu teman-teman nungguin hujan selesai dulu, ngeringin bareng-bareng, baru main. Oh, dikirain karena bola basket itu harus masuk ke ring. Kering. Banyak lawak nih. Sorry. Sorry. Iya, tapi emang kayak gitu sih. Karena apa ya? Kalau nggak tahu ya, kalau aku melihatnya tuh basket dulu sama sekarang beda sih ya. Kalau dulu tuh yang kayak kita gitu, basket tuh jadi kita hajar karena itu jiwa kita banget gitu, passion kita Betul. banget. Bahkan kita bisa latihan sendiri ataupun kita berdua cuman ngesut-ngesut doang. Gitu. Betul. Saking pengen bisanya basket dan pengen lihat orang juga ya. Betul. Gitu. Gitu sih. Memang harus ditingkatin kehati-hatiannya sih saat becek gitu. Iya benar sih. Gitu. Cuman aku ada pertanyaan nih. Yes or no main basket tapi fokusnya ke fotografer atau videografer? Jadi cuma mau main basket kalau ada fotografer atau videografer. Sparring, oh ada fotografer gue ikut. Yes or no? Kalau enggak, Silakan Mas. Mas. Dari lubuk hati yang terdalam, no. Tapi dari kebutuhan dia.
ya kan? Iya, dulu no, sekarang yes. Dulu dan sekarang ya. Dulu no, sekarang yes. Karena publish ya untuk di Betul. media sosial Iya, juga ya. Karena Oh. kita butuh apa ya, personal branding nggak sih? Betul, betul, Untung betul, pribadi. betul. Ya makanya tuh nanti di Hobi Basket Jakarta akan tersedia tuh personal branding. Orang yang mau terlihat profesional, nah nanti kita akan mengeluarkan sesuatu hal yang baru. Oke, nanti kita tunggu aja ya guys ya. Sambil megang Betul. speaker Rumi ya kalau nggak salah ya. Waduh, mantap. Boleh masuk. Oke, teman-teman, kita udah ada di akhir banget nih. Kita sudah seru-seruan, kita udah berbincang panjang lebar dengan kakak dari Hobi Basket Jakarta. Nice. Nggak berasa ya? Uh, Nggak berasa. Nggak 2 jam. berasa. 2 jam. 10 jam kan? Ada Kakak Isar dan juga Kak Ray yang Yes. nemenin kita hari ini untuk ngobrol dan sharing gimana itu Hobi Basket Jakarta. Nah, untuk teman-teman yang masih mau kepo nih untuk perjalanan, kisah, atau cerita-cerita lucu dari Hobi Basket Jakarta, ditungguin aja karena ada konten-konten selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa Like, Komen, subscribe. Yes. Oke, find your beat. Share your phone.